Emiliano Martinez menangi Best FIFA Men's Goalkeeper 2022. Emiliano Martinez terpilih sebagai pemenang The Best FIFA Men's Goalkeeper 2022. Penghargaan prestisius ini ia dapatkan setelah membantu timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 yang lalu. Emiliano Martinez adalah sosok penting yang menginspirasi lini belakang dari timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2022 kemarin. Kiper 30 tahun ini mendapatkan penghargaan Golden Glove karena dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen tersebut. Lionel Messi sabet gelar The Best FIFA Men's Player 2022. Sesuai prediksi, Lionel Messi terpilih sebagai The Best FIFA Men's Player edisi tahun 2022. Tidak ada yang meragukan kemenangan mutlak dari La Pulga setelah meraih mimpi besar menjadi juara Piala Dunia di tahun yang lalu. Kali ini Messi mengungguli Kylian Mbappe dan juga Karim Benzema yang masuk dalam 3 besar The Best FIFA Men's Player. Lionel Scaloni terpilih sebagai The Best FIFA Men's Coach 2022. Lionel Scaloni terpilih sebagai pelatih terbaik FIFA 2022. Pelatih timnas Argentina ini memang layak mendapatkan gelar tersebut usai unggul dari rival top-top yang lain. Kali ini penghargaan The Best FIFA dipengaruhi oleh ajang Piala Dunia 2022. Keberhasilan Argentina tidak lepas dari tangan dingin Lionel Scaloni sebagai sang pelatih. Dia bisa menyatukan tim Argentina dan mendorong Lionel Messi untuk maju sebagai penyatu dalam tim. Bekanan PSG tersandung kasus dugaan pemerkosaan. Bekanan PSG yakni Achraf Hakimi tersandung sebuah kasus. Pihak kepolisian Prancis sedang menyelidiki dirinya atas dugaan pemerkosaan. Dugaan ini muncul dari pernyataan seorang perempuan pada akhir pekan yang lalu. Menurut laporan dari Le Parisien, korban belum sampai di tahap pengaduan. Akan tetapi kepolisian telah mengambil tindak untuk menyelidiki Achraf Hakimi terlebih dahulu. Guardiola ledek Manchester United usai juara Piala Carabao Cup. Manchester United akhirnya mengakhiri puasa gelar usai juara Carabao Cup. Dan manajer Manchester City Pep Guardiola tak tahan untuk tak meledek rival sekotanya tersebut. Guardiola mengejek Manchester United karena sudah belanja sebesar 685 juta pounds selama 5 tahun sebelum menjadi juara Piala Liga Inggris. Angka ini lebih banyak daripada Manchester City yang berbelanja 660 juta pounds. Sementara Manchester City sukses merebut 9 titel juara utama, termasuk 4 gelar dari Liga Inggris dalam jangka waktu yang sama. Mendapatkan gelar perdana, Erik ten Hag sebut berkat kerja keras pemain. Manchester United berhasil menjadi juara Piala Carabao Cup setelah berhasil mengalahkan Newcastle United. Dan pelatih setan merah Erik ten Hag menerangkan bahwa kemenangan tersebut tidak lepas dari kerja keras timnya. Erik ten Hag merasa para pemainnya harus menikmati gelar juara tersebut meskipun bukan kompetisi prioritas di tim-tim Inggris. Ten Hag menilai perayaan gelar juara Piala Carabao Cup perlu dilakukan para pemainnya yang telah bekerja keras selama separuh musim ini. VAR tak konsisten kepada Arsenal. Arsenal kembali dianggap dirugikan oleh VAR saat menghadapi Leicester City kemarin. Keputusan VAR kepada The Gunners tak konsisten. The Gunners sebenarnya mencetakkan gol sebelum Martinelli. Mereka menggentarkan jalan The Foxes lewat gol dari Leandro Trossard. Namun sayangnya gol ini dianulir oleh VAR. Muncul banyak tanggapan VAR kini kerap merugikan Arsenal. Eddie Howe puji Loris Karius. Loris Karius tampil usai 2 tahun menjalani masa sulit di karirnya. Ia layak mendapatkan apresiasi meski gagal membawa Newcastle United juara Carabao Cup. Walau begitu, tepuk tangan layak diberikan kepada Karius. Ia tampil prima mencegah Newcastle United kebobolan lebih banyak. Dan kiper dari match ini mampu membuat 8 penyelamatan sepanjang 90 menit. Manajer Newcastle United yakni Eddie Howe memuji Karius usai laga tersebut. Yang menilai Karius menjalankan tugasnya dengan sangat baik.
Newcastle United siap belanja besar-besaran di musim panas mendatang. Pasca kekalahan atas Manchester United di partai final Carabao Cup, Newcastle United dikabarkan akan berbelanja besar-besaran pada musim panas mendatang. Informasi tersebut dilontarkan oleh jurnalis ternama asal Italia yakni Fabrizio Romano. Dikabarkan jika mereka berniat untuk mendapatkan beberapa pilar untuk 3 posisi, yakni bek sayap, winger dan juga gelandang yang sangat kreatif untuk bisa mendistribusikan bola ke lini depan. Romano juga menambahkan Eddie Howe, sang pelatih dari Newcastle United, adalah orang yang tepat pada proyek tersebut. Tetapi tantangan yang harus ia hadapi adalah menemukan pemain yang bagus untuk sekarang dan juga masa depan. Presnel Kimpembe absen bela PSG hingga akhir musim. Musim 2022-2023 sudah berakhir bagi Presnel Kimpembe. Bek tengah milik PSG tersebut akan absen hingga akhir musim karena mengalami cedera. Cedera yang diderita Kimpembe terbilang parah. Cedera pada tendon Achilles sebelah kanan memaksanya sampai harus naik ke meja operasi. Waktu pemulihan dengan metode operasi memang terbilang sangat lama, sehingga harus menyudahi musim ini lebih awal. Lewandowski cedera hamstring dan akan absen melawan Real Madrid. Barca apes betul usai dikalahkan oleh Almeria. Barca mesti kehilangan Robert Lewandowski karena mengalami cedera yang kini membuatnya harus absen ketika berhadapan dengan Real Madrid. Blaugrana telah mengkonfirmasi kondisi dari Robert Lewandowski, tetapi tidak menyebutkan berapa lama si pemain bisa pulih. Meski begitu, media-media di Spanyol meyakini bahwa mantan pembar dari Borussia Dortmund tersebut akan absen paling tidak selama 2 pekan ke depan. Cedera dari Lewandowski praktis menambah daftar pemain Barcelona yang berada di ruang perawatan. Sebelumnya Los Cholos lebih dahulu kehilangan Ousmane Dembele, Pedri, dan terakhir Ansu Fati. Ibrahimovic comeback, mau bertahan di AC Milan lebih lama. Zlatan Ibrahimovic masuk buku rekor atas penampilannya di laga AC Milan versus Atalanta. Dia menjadi pemain tertua yang tampil untuk Rossoneri, yakni berumur 41 tahun 146 hari, melewati catatan dari Alessandro Costa Curta yang kala itu tampil di usia 41 tahun 25 hari. Namun Zlatan Ibrahimovic belum kehilangan semangat bermainnya di AC Milan. Striker 41 tahun tersebut masih mau berseragam Rossoneri dalam beberapa tahun ke depan. Graham Potter anggap transfer era Todd-Bowley sembrono dan rusak metode latihan. Graham Potter disebut tak sepenuhnya puas dengan saga transfer klub pada musim ini. Potter merasa ada terlalu banyak pemain yang datang dan itu telah merusak metode latihan yang telah disusun. Potter lebih senang bekerja dengan sedikit pemain. Ini karena pada sesi latihan Potter lebih senang dengan situasi 11 lawan 11 dan tambahan pemain di posisi kiper, dan ia rasa metode tersebut dianggap lebih efektif. Namun Potter tidak bisa melakukannya di Chelsea. Ada terlalu banyak pemain di tim utama. Jadi bakal ada pemain yang tak terlibat dalam simulasi latihan tersebut dan sangat mungkin akan merasa terpinggirkan. Dan pemain yang merasa terpinggirkan tersebut bisa berpotensi merusak ruang ganti dari Chelsea. Michael Mudryk, pemain 1,6 triliun yang hangatkan bangku cadangan. Chelsea belanja besar-besaran pada Januari kemarin. Nahasnya hingga kini para pemain baru tersebut belum menunjukkan sumbangsi mereka. Bahkan di laga Tottenham Hotspur kemarin, Graham Potter mencadangkan Michael Mudryk. Melawan Tottenham mereka tampak tidak bisa mencetakkan gol. Michael Mudryk adalah pemain seharga 88 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah yang berada di bangku cadangan. Jelas bahwa dia bukanlah pemain yang diinginkan oleh Potter, ujar dari analis Sky Sports yakni Paul Merson. PSG ingin potong gaji para pemainnya. PSG dikabarkan ingin melakukan pemotongan gaji terhadap para pemain bintangnya, dan ini membuat kans dari Lionel Messi, Neymar, dan juga Kylian Mbappe untuk bisa segera hengkang dari Parc des Princes semakin besar. Berdasarkan laporan dari Sport Bill, PSG sendiri harus menggelontorkan uang sebesar 170 juta euro untuk hanya menggaji ketiga pemain tersebut tiap tahunnya. PSG akan merubah kebijakan itu pada musim depan. PSG dikabarkan akan memangkas pengeluaran gaji mereka lebih dari 100
juta euro per tahun. Pemangkasan ini demi mematuhi peraturan yang tengah diterapkan oleh FIFA mengenai financial fair play yang terbaru, yang juga menjadi alasan diterapkannya kebijakan ini. Juve sudah mempersiapkan pengganti dari Dusan Vlahovic. Dilansir dari ESPN, Juventus sudah mempersiapkan pengganti dari Dusan Vlahovic yang kecil kemungkinan bertahan di Turin pada musim depan. Dan nama bintang Atalanta Rasmus Højlund dianggap menjadi pengganti yang sepadan untuk Vlahovic yang kini menjadi incaran klub-klub dari Liga Primer Inggris. Julian Alvarez bakal tinggalkan Manchester City. Dilansir oleh Cesar Luis Merlo, kecewa tidak mendapatkan menit bermain yang sesuai harapan. Striker Manchester City yakni Julian Alvarez mulai berniat untuk bisa meninggalkan Etihad Stadium. Dan kini dikabarkan Barcelona menjadi destinasi terbaru dari bintang asal Argentina tersebut. Sergej Milinkovic-Savic jadi incaran klub-klub di Inggris. Dilansir dari Calcio Mercato, Arsenal, Newcastle United, dan West Ham United dikabarkan sedang mengincar bintang Lazio yakni Sergej Milinkovic-Savic. Dikabarkan mereka bertiga siap menebus kapten dari Lazio tersebut yang memiliki bandrol sebesar 35 juta pounds. Borussia Dortmund tertarik datangkan gelandang timnas Jepang gantikan Jude Bellingham. Borussia Dortmund disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk bisa mendatangkan gelandang timnas Jepang yakni Daichi Kamada. Direktur The Borussia yakni Sebastian Kehl bahkan sudah mengadakan pembicaraan dengan agen sang pemain agar bisa sesegera mungkin diangkut ke Sinyal Iduna Park. Kamada telah menjadi salah satu pemain terbaik dari Eintracht Frankfurt selama 18 bulan terakhir. Ia telah mencetakkan 13 gol dan 5 assist dalam 30 penampilan. Sang pemain kini diincar sebagai pengganti dari Jude Bellingham yang kemungkinan besar bakal merapat ke Liverpool. Liverpool serius ingin angkut ex anak asuh dari Erik ten Hag. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan ex anak asuh dari Erik ten Hag di Ajax Amsterdam yang sekarang kini bermain di Bayern Munchen yakni Ryan Gravenberch. Manajemen dari Liverpool diklaim telah mengontak agen dari sang pemain untuk menanyakan status dari Ryan Gravenberch. Sport 11 mengklaim bahwa Bayern Munchen disebut siap melepasnya. Mereka membuka kesempatan untuk sekedar meminjamkannya atau bahkan pindah secara permanen. Gantikan Paulo Bento, Jurgen Klinsmann resmi menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih asal Jerman yakni Jurgen Klinsmann resmi diangkat sebagai juru taktik baru dari timnas Korea Selatan. Mantan pelatih dari timnas Jerman dan Amerika Serikat tersebut menggantikan posisi dari Paulo Bento yang mengundurkan diri pasca Piala Dunia kemarin. Klinsmann setuju menandatangani kontrak bersama Korea Selatan selama 3,5 tahun dan Korea Selatan berharap Klinsmann mampu merebut gelar juara Piala Asia dari Qatar. Selain itu, Klinsmann juga diharapkan mampu menularkan pengalaman di Piala Dunia bersama Korea Selatan. Disukai petinggi Manchester United, musim depan Mason Mount pindah dari Chelsea. Para petinggi klub dari Manchester United dikabarkan kesengsem pada gelandang milik Chelsea yakni Mason Mount. Pihak Chelsea sendiri sekarang ini dikabarkan tengah menghentikan usaha negosiasi kontrak dengan sang pemain asal Inggris tersebut. Hal ini membuat Manchester United dikabarkan mulai memantau situasi dari sang gelandang. Diketahui kontrak Mason Mount sendiri akan habis pada tahun 2024, namun negosiasi dengan Chelsea masih terbentur masalah gaji, yang dimana ia dikabarkan hanya digaji sebesar 80.000 pounds per pekannya. Dilansir dari Give Me Sports, setan merah dikabarkan siap membajak Mason Mount dan bersedia memberikan gaji 3 kali lipat dari apa yang ia didapatkan di Chelsea. Itu artinya ia akan mendapatkan gaji sekitar 240.000 pounds jika mau pindah ke Manchester United pada musim panas nanti.